ya, dikuburkan tadi habis Jumat ya. Masya Allah, orang-orang meninggal hari Jumat itu diyakini insya Allah mereka meninggal dalam keadaan baik, meninggal di hari yang mulia, di hari Jumat. Semoga semua kita yang di tempat ini Allah berikan mati yang indah juga, amin. Kita akan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadiran junjungan kita, penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti ajaran-ajaran beliau. Sama kita hormati aparat desa, kepala desa, aparat desa yang hadir, Bapak Imam yang baru, Ketua BPD sekaligus Ketua Kerukunan Al-Ikhlas, Bapak Om kita, Om Tony yang sudah mempersilahkan walaupun sakit-sakit ini, tapi sakit ini saya sampaikan beliau ini ujian dari Allah ya. Semua kita dapat ujian masing-masing. Beliau sakit kaki, dibanding yang lain banyak yang sakit kantong ya. Kita masih sakit kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, begitu juga mungkin ada agama-agama sahabat, selamat malam mungkin yang sempat hadir. Saya lupa tadi sampaikan. Kita malam hari ini duduk bersama-sama di acara takziah. Tenda ini juga mungkin kita tidak tahu, karena mati itu masih rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk di tenda ini, kita datang mendoakan, kita datang menghibur keluarga yang berduka ini. Tidak menutup kemungkinan kita pun akan mengalami hal seperti ini, dan itu pasti. Wal mautu wahidun, mati itu pasti, mati itu akan datang sama kita ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang ada di tempat ini, saya, Pak Tony, semua kita pasti, keluarga kita pasti pernah kita mengalami duka seperti ini. Ada mungkin di antara kita orang tua kita yang meninggal, entah bapak ibu kita, ada saudara kita, ada yang meninggal anaknya. Semua kita pasti mengalami duka seperti ini. Macam saya, ini saya sudah yatim juga, bapak saya meninggal tahun 2006. Bulan lalu itu Oktober kita bikin haul ke 16 tahun almarhum Abah. Beliau meninggal itu bulan Oktober tahun 2006. Kalau bulan Islamnya pas 22 Ramadan. Nah, kita barusan buat haulnya. Nah, semua keluarga kita yang meninggal dunia tidak akan balik lagi. Maka dikatakan al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Cuma pintu mati beda dengan pintu rumah, beda dengan pintu kamar, pintu kantor. Kalau pintu rumah satu pintu, mungkin ada jalan tembusnya di belakang, pasti ada. Tidak ada rumah cuma satu pintu, ada pintu samping, ada pintu belakang. Jadi kalau kita masuk dari pintu depan, kita bisa keluar dari pintu belakang. Tetapi pintu mati itu cuma satu arah saja. Kalau kita sudah masuk ke pintu itu, tidak akan balik-balik lagi. Tidak akan pernah ada dalam sejarah manusia yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Cuma satu arah, tidak bisa belok kanan, tidak bisa mundur, jalan terus. Jadi almarhumah ini, dia sudah masuk di pintu itu, di pintu namanya pintu mati. Nah, dia jalan terus sekarang ini. Pertama dia masuk di alam namanya alam barzakh, alam kubur. Maka dikatakan kubur itu al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah kita di akhirat. Banyak kita punya rumah. Kita di dunia ini punya rumah masing-masing. Ada rumah kita masing-masing. Di akhirat juga begitu Bapak Ibu. Kita punya rumah,
Rumah pertama kita setelah meninggal itu adalah kubur. Nah, dikatakan rumah sama dengan rumah kita ini. Ada satu orang ibu meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia, bukan malamnya, 1 bulan setelah itu anaknya bermimpi. Dalam mimpinya dia ceritakan sama saya, dia bilang, saya mimpi almarhumah mama Ustaz. Saya lihat saya punya mama itu macam rumah, tapi rumah kaca. Rumah kaca bagus sekali. Ada tempat tidurnya, ada ininya dan lain sebagainya. Jadi sempat dia bicara dengan mamanya, bagaimana keadaan mama di situ. Dia bilang sama dengan di dunia, dia bilang. Mama ini di rumah, ya, dalam di kubur ini macam rumah, kita bisa ke sana kemari, katanya. Menurut dia. Kemudian ada tempat tidurnya, ada lampunya, sama. Bahkan kadang-kadang dia bilang, kadang-kadang mama bilang sakit. Nah, ini yang saya bingung kadang-kadang. Biasanya orang dalam kubur itu merasakan sakit juga yang luar biasa. Ketika ada cerita ini saya sesuaikan dengan hadis-hadis Nabi. Memang betul Bapak, alam barzah itu berdasarkan petunjuk ulama, dia kayak rumah kaca, tembus pandang. Rumah di kubur itu, kalau orang yang mati melihat ke kanan, maka yang dia lihat itu alam akhirat. Kalau dia penduduk surga, maka Allah kasih lihat surga dan segala kenikmatannya. Al-jannatu wa na'imuha. Kalau dia penduduk neraka, nanti akan Allah perlihatkan neraka. Tetapi kalau dia menengok ke kiri, maka yang mereka lihat itu adalah dunia. Yang dia lihat adalah orang, anak-anaknya yang dia tinggalkan. Yang dia lihat adalah rumahnya. Maka jangan katakan orang yang sudah meninggal itu putus hubungan Bapak. Sekarang anak-anak beranggapan begitu orang tua meninggal selesai, tidak ada lagi urusan dengan orang tua karena sudah mati. Padahal hubungan itu masih ada. Mereka itu mengetahui keadaan kita dalam dunia ini. Jadi seperti almarhumah ini, dia masuk ke dalam kubur tadi siang, pasti dia bertemu dengan mungkin suaminya. Siapa suaminya Pak? Sudah meninggal juga ya. Mungkin ketemu suaminya, ketemu orang tuanya, bercerita bagaimana keadaan dunia. Oh, keadaan dunia sekarang lagi kurang sehat. Ya, dunia sekarang ini di mana-mana barang naik. Pasti begitu. Disebabkan karena BBM naik, semua barang ikut naik. Bercerita Bapak-bapak Ibu. Maka mudah-mudahanlah kita semua ini, kita punya rumah di dunia ini, kita perbaiki ke sebagus. Tetapi jangan lupakan rumah kita di alam kubur. Rumah kita di alam kubur harus kita rancang dari sekarang. Sama dengan kita mau merancang rumah, kita kumpul biaya dulu. Setelah kumpul biaya, mulai siapkan bahannya. Setelah bahan ada, cari tukangnya, cari lokasi tempat kita mau buat rumah. Kita perlu persiapan buat rumah seperti ini. Bagaimana lagi rumah kita di akhirat? Kita tidak harus ongkang kaki sekarang. Kita harus berpacu mempersiapkan rumah akhirat kita. Jangan rumah dunia kita mewah, rumah akhirat kita reot. Lebih baik rumah di dunia masih reot, gubuk, tetapi kita punya rumah di kubur istana. Lebih bagus lagi, rumah di dunia bagus, rumah di akhirat pun bagus. Maka apa persiapan kita memperbaiki rumah? Kata Nabi, nawwiru kuburakum bitilawatil Quran. Terangi alam kuburmu dengan perbanyak baca Quran. Nah, kenapa kita dari kecil selalu diajarkan Al-Quran? Belum ada yang diajar apa-apa, kita sudah diajar huruf sama orang tua kita. Alif, ba, ta, sa. Ya, anak-anak kecil sekarang ini sudah TPA. Alhamdulillah di
Nah baru ini ibu-ibu wianya itu Masya Allah. Sama Pak Tony punya taman pengajian TPA. Nah orang-orang tua kan tidak mungkin mengajar. Mungkin orang tuanya sibuk di sawah, di kebun, berdagang, pegawai. Susah mungkin mereka mengajar anaknya langsung. Tetapi dibuatkanlah satu tempat anak-anak belajar baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu penting. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Tidak ada pertolongan di alam akhirat. Bapak, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nin yughni. Hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang nanti di hari kiamat, Pak, baku pisah, lari. Hari di mana orang-orang lari dari anaknya, lari dari orang tuanya, lari dari saudara-saudaranya. Di dunia kita mungkin kalau pas gempa, siapa yang kita cari? Yang kita cari kita punya anak, selamatkan kita punya anak. Pas ada misalnya ada bencana, orang tua kita cari, selamatkan. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak baku tolong lagi, Pak. Baku pisah, terpencar-pencar. Likulli imri'in yauma idzin sya'ni yughni. Hari itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan dalam kiamat, ketika kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya orang itu, seorang ibu akan melemparkan anaknya. Zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin Allah adzab syadid. Dalam Al-Quran ada orang hamil, Bu. Ketika kiamat itu terjadi, ketika ditiup trompet yang pertama, ada ibu hamil. Begitu itu ibu hamil mendengar trompet, pecah perutnya, Pak. Pecah, keluar anak dari dalam perut. Saking sibuknya dia tidak sempat urus anaknya, dia lempar begitu saja. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, ketika itu orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka akan datang Al-Quran sebagai penolong. Orang-orang yang suka baca Quran di dunia, ibu bapak kita ini mungkin karena pengaruh mata, setidak bagus mata, atau mungkin pengaruh sibuk, sempatkanlah waktu baca Quran. Biar cuma habis maghrib, kasih jadi rutinan. Mungkin kalau waktu-waktu lain kita tidak bisa, waktu kita sempit. Sama saya ini, saya punya waktu baca Quran juga tinggal sedikit. Kesana kemari, kesana kemari. Undangan, pergi kantor, urus anak-anak. Banyak kita punya waktu. Tetapi harus ada waktu biar kali habis maghrib baca biar cuma 1 lembar, 2 lembar, ya. Cuma sekarang saya sampaikan di mana-mana, orang Indonesia ini rata-rata lancar cuma baca Yasin saja. Setiap hari Yasin. Kalau mau mengaji Yasin, akhirnya Yasin lancar. Tapi kalau disuruh baca ayat lain, surah lain, sudah lancar, karena tidak pernah dibaca. Jangan begitu sistemnya, ya. Tahun 2018 saya berangkat haji, bawa jamaah dari Parigi, itu di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah. Setiap habis asar itu ada, habis asar, habis subuh ada majelis begitu di masjid. Jadi ada syekh di situ, ulama yang ahli qiraah, ahli baca Quran. Dia mulai panggil satu-satu itu. Indonesia, ta'al. Pakistan, India, dia panggil semua, suruh baca Quran, dia jaga. Nah, rata-rata orang Indonesia ini paling lancar baca Yasin. Begitu disuruh baca lain, dia buka surah lain sudah lancar.
Nah, kita sekarang jangan begitu sistemnya. Kita baca Yasin. Yasin kalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Dahsyat itu ya. Surah yang paling hebat. Tetapi surah-surah lain juga harus dibaca. Maka mulailah kita dari juz pertama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu lembar habis, besok satu lembar lagi. Besok satu lembar. Dalam jangka waktu 9 hari khatam satu juz. Begitu caranya. Kalau orang tua dulu bukan lagi satu lembar, dia satu ain. Orang bilang satu ain, satu makra. Nah, kita kebiasaan kita kalau baca Quran datang rajin, kita pakai satu malam satu juz, besok satu juz lagi. Tapi hari ketiga sudah dipegang Al-Quran. Nanti 2 bulan ke depan lagi baru baca Quran, tidak bagus. Maka Nabi mengatakan baca Quran itu jangan banyak. 1 lembar, 2 lembar, tapi besok terus, tidak pernah putus-putus. Itu yang bagus. Amalan kita ini 2 lembar saja. Saya 2 lembar, Pak. 2 lembar tutup, besok lagi 2 lembar lagi, 2 lembar lagi. Dalam jangka waktu 1 bulan khatam Quran 30 juz, insya Allah. Luar biasa ini Al-Quran. Ya Allah, ya. Maka terangi kubur. Kalau orang rajin baca Quran 1 bulan 1 kali khatam, maka Allah kasih di kuburnya itu, di rumahnya, lampu merkuri terang. Kalau orang baca Quran 1 bulan 1 kali, bolehlah dia ada apa yang begini 50 watt, ya sudah terang 1 bulan 1 kali. Kalau baca Quran 1 tahun 1 kali, nah ini nanti puasa baru baca Quran, alhamdulillah dapat lampu. Tapi lampu 5 watt, alhamdulillah dapat lilin saja. Ya, mudah-mudahan semua kita dapat merkuri, amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang saya sampaikan tadi, baca Quran 1 lembar, besok lagi, besok lagi. Apalagi yang kedua, di kubur itu ada namanya bangunan tiang-tiang. Tiang-tiang rumah kita itu dikubur nanti itulah rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi ada 5 tiang di situ. Kalau orang yang belum haji 4 tiangnya, tapi sudah berdiri. Tapi kalau orang cuma 1 tiang, tidak mungkin berdiri di rumah itu, ya. Cuma mengandalkan syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak haji. Cuma andalkan apa? Andalkan syahadat saja. Itulah yang disebut Islam KTP. Cuma di KTP itu Islam, tidak pernah sambayang. Nauzubillah. Maka kita kasih lengkap tiang-tiang kita itu. Tiang-tiang kita itulah rukun Islam yang kelima. Ada atapnya rumah kita. Atap rumah kita dikubur itu apa? Itulah tauhid kita sama Allah. Kita punya tauhid, keimanan harus kuat, bapak-bapak, ibu-ibu. Harus tauhid kita ini tidak bergerak. Tauhid kita ini tidak terpengaruh, ya. Maka mudah-mudahanlah dengan acara takziah seperti ini, insya Allah. Ada lantainya. Lantai di kubur itu marmer. Apa itu? Silaturahim. Hubungan dengan bapak, hubungan dengan saudara-saudara, hubungan dengan teman-teman seperti ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita punya rumah di kubur, insya Allah bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah dari kubur, kemana lagi kita? Dari kubur, berapa lama di kubur? Kalau kiamat itu tahun 3000, ini masih tahun 2022, berarti 1000 tahun kita dalam kubur. 1000 tahun.
Kita berdoa mudah-mudahan begitu kita meninggal tahun depan kiamat. Tapi kalau kita meninggal tahun ini, tahun 1000 tahun lagi baru kiamat, lama kita dikubur. Apa tidak terasa, dia seperti cepat sekali waktu. Tetapi bagi orang yang amalnya jelek, 1000 tahun dikubur itu siksa sekali, lama menunggu. Setelah itu terdengarlah tiupan trompet pertama. Siapa yang tiup? Itu malaikat namanya Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet, tanda dunia ini dihancur leburkan oleh Allah. Kalau trompet Israfil berbunyi, seluruh ciptaan Allah ini hancur lebur. Coba kita lihat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kiamat, gempar. Apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika kalian melihat manusia bagaikan anai-anai, bagaikan burung itu, Pak. Burung-burung yang berterbangan. Kalau kupu-kupu itu dalam Al-Quran tertulis kupu-kupu, itu masih besar, bagaikan burung-burung berterbangan. Kita terbang, Bapak, terbang ke ada sayap, saking dahsyatnya tak lempar kita, Pak. Mungkin kita ada di sini di Nambaru, tak lempar bakal sampai di Kulawi kita, sampai di Amerika mungkin. Digambarkan bahwasanya hari itu, di hari kiamat itu, manusia bagaikan anai-anai berkumpul di satu tempat. Coba kita lihat, Pak. Kalau ada lampu, pasti burung-burung berkumpul di situ. Sama, kita nanti hari kiamat akan berkumpul menuju ke hadirat Allah bagaikan anai-anai, bertabrakan, Pak. Begitu burung, coba lihat anai-anai. Begitu pagi kita lihat ada yang mati, ada yang patah sayapnya, ada yang tidak ada kepalanya. Sama, ketika ditiup trompet itu manusia lari bertabrakan. Ada yang sudah tidak ada tangan, ada yang tidak ada kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Setelah ditiupkan trompet yang pertama, musnah semua, Pak. Gunung-gunung bertabrakan, ya, air laut tumpah ke daratan, gunung-gunung berterbangan, langit jatuh. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita tidak dapat kiamat itu. Jangan minta-minta. Mudah-mudahan kita ini mati dulu, kita tidak dapat itu kiamat. Siksa sekali. Sedangkan 2018 gempa itu bagaimana siksanya kita? Padahal kita ini masih jauh. Bagaimana siksanya orang di Palu sana? Bagaimana siksanya orang di Petobo, di Perumnas? Bagaimana mereka merasakan dahsyatnya itu? Itu tidak ada apa-apanya dengan goncangan hari kiamat, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita mati semua. Berapa lama? Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita dikasih mati? Berapa lama jarak antara tiupan trompet pertama dengan trompet kedua? Maka Nabi menjawab, Arba'un, 40. Tetapi Nabi tidak jelaskan 40 hari, 40 tahun, 40 abad, atau 40 jam. Kita berdoa mudah-mudahan 40 jam saja. Mati kita, Pak. Ketika sudah mati semua manusia, di tiupan yang kedua, maka Allah bangkitkan lagi kita. Ya, orang-orang kafir zaman itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya orang sudah jadi tanah, sudah jadi bersatu dengan tanah yang meninggal 1000 tahun lalu, sudah jadi tanah dalam kubur. Bagaimana dia bisa bangkit lagi seperti biasa? Maka Nabi Muhammad menjawab, Allah menjadikan kalian tidak pakai contoh. Tidak pakai contoh dijadikan, langsung Allah bikin. Bagaimana lagi yang sudah ada, sudah pernah ada, tinggal dikasih bangkit sama Allah, muncul seperti kita begini lagi, Pak. Orang-orang beranggapan bagaimana sudah jadi tulang bisa muncul lagi.
kekuasaan Allah. Sedangkan kita tidak pernah ada, tiba-tiba muncul. Bagaimana sudah pernah ada, mati, hancur dalam tanah, pasti Allah bangkitkan lagi. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Di situ ketika dibangkitkan, kita akan berkumpul di satu tempat, namanya padang mahsyar. Namanya mahsyar, artinya bahasa Arab itu tempat orang dikumpulkan. Sekarang orang tanya, Ustaz, itu padang mahsyar dunia baru lagi? Kan dunia sudah hancur. Atau padang mahsyar itu di alam akhirat? Tidak, Pak. Alam mahsyar itu adalah alam yang sekarang ini kita tempati. Cuma ketika tiupan trompet pertama, ini dunia dirubah oleh Allah. Sekarang ini ada laut, ada gunung, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada jurang. Begitu tiupan trompet pertama, semuanya Allah kasih rata, macam lapangan, Pak. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi laut, rata. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada bangunan, tidak ada, semua ada, hilang semua. Jadi disebut mahsyar dunia ini, tetapi sudah rata, Pak. Mulai berkumpul dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul satu tempat. Bapak-bapak boleh bayangkan saja bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya pada mahsyar itu. Manusia, seluruh manusia dikumpul satu di satu tempat namanya mahsyar. Disitulah kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kejahatan yang lolos dari perhitungan Allah. Kalau di dunia ini kita buat jahat, terbukti kita, tapi karena ada jaksa kita kenal, hakim kita kenal, polisi kita kenal, mungkin kita lolos. Sambo saja ini belum jelas bagaimana nasibnya, ya, mungkin bisa lolos. Karena di dunia ini banyak yang bela kita, tetapi di akhirat tidak satupun kejahatan yang bisa lolos, Pak. Semuanya ditanya oleh Allah. Tidak ada hakim pembela, tidak ada jaksa penuntut, semuanya sama di hadapan Allah. Mulai ditanya, Pak, saya sudah jelaskan di takziah, mungkin di baru ini lagi saya jelaskan, karena saya baru sampai lagi di baru ini lagi datang. Bapak, nanti di akhirat orang akan dikasih baku hadap satu-satu begitu, baku muka. Allah, saya tuntut dia, lalu dia pernah zolimi saya waktu di dunia, dia pernah bohongi saya, dia pernah tampeleng saya, dia pernah fitnah, caci maki saya tuntut. Baku hadap, Pak, berhadapan begini. Maka kalau terbukti, kata Allah, kau punya amal, kasih sama dia. Saya dituntut, pernah berbohong, pernah apa, amal saya dikasih sama orang yang bertuntut itu. Saya punya amal selama hidup di dunia, salat, puasa, zakat, haji, dikasih sama orang yang kita zalimi, na'udzubillah. Begitu sudah habis kita punya amal, dia masih tuntut lagi. Saya belum puas ya Allah. Dia punya dosa, dikasih sama kita. Maka Nabi dalam sabdanya, atadrunal humul muflisun, kamu tahukah orang-orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang usahanya gagal, orang bangkrut itu orang yang jatuh miskin. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika ibadah di dunia, begitu di akhirat hadis amalnya dikasih sama orang yang dia sakiti. Maka jangan menyakiti orang, jangan fitnah, jangan caci maki orang, jangan tuduh macam-macam orang, bapak-bapak ibu. Kita menyesal di dunia sekarang ini, orang baku saling menjatuhkan, saling mencaci maki. Nanti di akhirat amalmu habis. Maka kalau ada orang yang fitnah kita, ada orang yang marah kita, sabu akan dada saja. Alhamdulillah. Berdiam tuh. Berhenti. Rugi kau. Kasih tahu begitu.
rugi kau nanti, amalmu tidak sama saya nanti di akhirat. Tidak usah dibalas, Pak. Kalau kita mau balas orang caci maki kita akan ribut, akan sampai di kantor polisi, malu. Lebih baik kita sabar saja. Dia punya amal, pindah sama kita, insya Allah. Jangankan itu, jangankan manusia, binatang. Jangankan manusia, binatang saja diadili oleh Allah. Mana contohnya? Di dunia ada kambing, bertanduk panjang, dia tanduk yang tidak ada tanduknya waktu di dunia. Nanti di akhirat Allah pindah dia punya tanduk, pindah di kambing, tanduk ulang dia. Bayangkan, binatang saja disuruh waktu tanduk di sana. Ada buaya makan kambing, buaya makan ini, buaya nanti di akhirat dikasih kecil, kambing yang besar. Kata Allah, buaya, kenapa kau makan dia waktu di dunia? Sekarang kambing, kau makan ulang dia. Itu binatang dihisap oleh Allah. Itu buaya air. Bagaimana buaya darat? Lebih soe lagi. Sedangkan buaya air disuruh begitu, buaya darat lebih lagi. Apalagi ayam. Ada ayam bakalai, baku hantam, padahal bakalai sendiri diadili oleh Allah. Bagaimana orang yang pakai bakalai ayam? Nah, di mana-mana saya sampaikan jangan basabuk ayam. Anu Ustaz, torang tidak bataro, torang cuma sparring. Kalau sparring tidak baku taruh, dosanya satu, dosa sparring binatang. Tapi kalau taruhan lagi, judi, dua dosanya. Dosa basabung, dosa bajudi. Nanti orang yang basabung ayam di dunia, Allah kasih kecil dia, ayam dikasih besar. Baru Allah taruh dia di macam box. Ayam nonton dorong gosok. Pokoknya ayam bilang, bagi dulu kamu waktu di dunia, so pijak-pijak torong kepala ini badara-badara, kamu gosok terus. Sikat. Ayam kasih bakalai kita nanti, Pak. Ayam kasih bakalai. Kalau perlu pasang taji, pasang taji. Nah, uzubillah misalnya. Hindari itu. Kasih bakalai ayam. Sekarang zaman sekarang ini semua dipakai judi. Kasih bakalai ayam, judi. Semua. Main bola, olahraga, judi juga. La ilaha illallah. Main voli, judi. Semuanya judi. Bahkan HP sekarang ini hati-hati. Judi online. Nah, uzubillah. Dulu judi, bicara apa judi. Sekarang judi online. Berapa banyak orang pergi sekarang stres, bicara sendiri, hutang menumpuk. Pergi dibawa sama saya ruqyah, tidak mampu memang di ruqyah. Mau di ruqyah bagaimana pemain judi? Ustaz bawa ruqyah akan usah punya suami. Sudah kenapa suamimu ini pemain judi? Gak boleh. Pemain judi mau di ruqyah tidak mampan. Cuma kita punya jiwa saja harus berhenti dari judi. Ya, mudah-mudahan judi lah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Judi online, zina online, ya, sampai doti, sihir online juga. Nauzubillah. Dia tulis di situ di Lazada, Shopee, orang-orang belanja online tertulis di situ menjual doti, menjual sihir. Tinggal kirim foto orang yang kerja, transfer doi. Sekarang hati-hati. Tidak belajar ilmu doti dia, tapi dia buka di Lazada ada dukun yang sudah lewat online. Maka bila mana saya bilang ibu-ibu, perempuan, apalagi cewek-cewek, masya Allah, bunuh beribu. Itu dijual online sekarang. Dia tulis itu asli. Sekarang ini apapun bisa loh Bapak Ibu. Maka kita umat Islam dan seluruh masyarakat jaga kita biar pacaran. Tapi zaman sekarang pacaran terbuka dan orang tuanya enak-enak saja. Allah, bapak-bapak, kita punya anak cewek orang bawa ke sana, ya jam 10 malam belum pulang, khawatir. Apa sih punya anak di luar ini?
Banyak orang tua zaman sekarang lebih sayang ayam daripada anak. Kalau ayam jam 11, jam 10 belum ada dia senter di pohon, belum ada ayam. Dia mau cari dia punya ayam, karena ayam belum ada batera. Tapi anaknya tidak tahu di mana jam 11, tenang-tenang saja. Nauzubillah, berarti lebih berharga ayam daripada anak. Harusnya kita jaga kita punya anak-anak, Pak. Ya, kalau perlu waspada. Lebih baik disebut orang tua kejam, orang tua tegas, tapi anak-anak kita sukses dibanding orang tua bagus, tidak tegas dengan anaknya. Bagus apa? Anak-anak akhirnya jatuh ke pergaulan bebas, jatuh ke narkoba. Nauzubillah. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah sampai di alam barzah, baru Allah tentukan surga atau neraka. Di surga banyak tingkat. Kita biar tingkat 1 saja sudah alhamdulillah. Jangan juga minta doa, ya Allah kasih surga yang paling tinggi sekali, baru celengan 2000. Malaikat bilang tahu diri sedikit, itu surga paling tinggi. Masya Allah. Surga paling bawah enak Bapak, sudah luar biasa. Paling bawahnya bagaimana? Surga paling bawah kata Nabi, orang surga paling bawah. Tiba-tiba orang di surga itu ingin makan ayam. Dulu dia waktu di dunia sering makan ayam. Dia bilang, ya Allah, saya suka makan ayam. Muncul ayam, Pak, sudah dimasak, tinggal disantap. 1 ekor itu ayam, 1 kali suapan lain rasanya, suap kedua lain rasanya, suap ketiga lain rasanya. Begitu selesai, tulang-tulangnya terhambur, bersatu ulang itu tulang, jadi ayam ulang. Kotek, malah kita sudah makan. Maka di surga itu Masya Allah. Bagaimana cara menghadapi surga? Baik, sebagai akhir ceramah, tanda-tanda orang di surga, masuk surga sudah ada di tempat. Jadi kalau kita lihat ini ada sama orang, yakini ini orang masuk surga, karena tanda-tandanya itu sudah ada. Tanda, ya. Nabi mengatakan begini, tanda-tanda penduduk surga itu, pertama, wajhun malihun. Tanda-tanda orang penduduk surga, wajahnya bersinar-sinar, berseri-seri. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik, muka biasa saja. Tapi kalau orang lihat mukanya, suka mau lihat lagi. Kalau ketemu dengan orang senang dengan dia. Melihat mukanya saja sudah senang hati. Alhamdulillah ada dia. Padahal mukanya biasa-biasa saja. Zaman sekarang ini yang apa yang dihobikan? Glowing, ya. Kasih gagah muka, skin care. Tapi baik ibu di sini. Tapi orang tidak suka. Makin menyala DP muka, makin cantik DP muka, orang jengkel. Jengkel betul saya beli itu. Padahal gagah, padahal cantik. Maka orang yang mukanya bersinar itu dari amalan yang bagus. Wajhun malih. Kedua, calon penduduk surga tandanya itu wayadun sahiyun. Dia punya tangan bebas. Maksudnya ini orang suka membantu orang lain. Ada orang susah dia bantu. Ada kebutuhan desa bantu. Ada kebutuhan masjid dia bantu. Tidak pelit. Maksudnya yadun sahih itu tangannya selalu terbuka untuk siapa saja. Kita punya harta ini titipan Allah, ya. Allah cuma minta 2,5%. Habis panen kita keluarkanlah zakatnya. Kalau orang sekarang isinya kasih keluar panasnya 2,5%. Tapi banyak orang tidak kasih keluar itu 2,5% habis panen. Akhirnya Allah minta bukan 2,5, Allah minta 25%. Begitu habis panen, Allah kasih sakit dia. Begitu habis panen, anaknya bermasalah. Akhirnya keluar doi, bayar ini, 25% habis. Itu masih bagus.
Ada yang Allah minta 2,5% tidak pernah keluar, Allah minta 100% lunas. Dikasih tabakar Bapak, terbakar, tidak ada satupun barang yang bisa diambil. Padahal Allah minta 2,5%, tidak dikasih, tidak dikeluarkan zakatnya. Akhirnya Allah minta 100% lunas. Mudah-mudahanlah kita keluarkan ya. Setiap habis panen adalah kita taruh di masjid, adalah kita taruh di pesantren ya. Biar mungkin saya belum bisa 2,5%, masih banyak saya punya cicilan, masih banyak ini ya, ada yang keluar. Jangan sama sekali tidak ada keluar, itu habis usaha, habis panen ya. Apalagi yang bawa walet. Nah, kalau bawa walet itu Bapak, hitungan zakatnya sama dengan tambang, rikaz namanya bahasa fikih. Kalau bahan-bahan tambang itu emas, nikel, itu tidak tunggu 1 tahun. Kapan dapat timbang, keluarkan langsung. Beda dengan orang basawah, orang bakios, orang piara binatang, dia harus 1 tahun. 1 tahun 1 kali keluarkan zakat. Tapi kalau tambang emas, kita tambang atau kita burung walet, setiap habis batimbang keluarkan langsung, agar Allah tidak minta 50%. Kita berdoa. Sekarang ini walet di mana-mana, tetapi masjid masih begitu saja. Ada satu kampung walet. Masjid kasihan ya. Mudah-mudahan kita doakan kalau masjid tempat itu bagus, pemelihara pengusaha walet banyak yang bantu, insya Allah. Saya pernah ceramah Pak di Masjid Saung Susana yang masuk ke pasar waktu maulid baru-baru ini. Maulid saya sampai Saung 2 kali saya ada masjid yang bagus sana, mewah sekali. Di pagi saya belum lihat masjid mewah bagus sekali dalam. Saung masuk ke dalam. Itu yang bangun siapa? Pengusaha walet. Berapa orang pengusaha walet di situ? Sekitar 10 orang. Orang yang keroyok itu Bapak. Makanya orang punya burung tambah banyak. Ya, jangan begitu walet banyak, istri banyak juga. Nah ini Allah mau kasih habis itu burung. Ya, kalau bantu masjid, insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai akhir ceramah ini, almarhumah ini sudah pergi meninggalkan kita. Yang dia tinggalkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Tony, anaknya, ada cucu. Nah, apa tugas dan tanggung jawab anak ketika ditinggal mati oleh orang tua? 1, urus semua peninggalan orang tua. Mulai dari baju yang dia pakai, harta yang dia tinggalkan, jangan ada yang tercecer sia-sia. Karena orang yang meninggal akan memantau. Yang dia pantau apa pertama Pak? Yang dia pantau bagaimana dorang membagi warisan itu. Biar masalah hal-hal yang kecil, ya. Karena sekarang ini begitu orang tua meninggal, ada sarungnya, ada bajunya, cucu-cucu yang ambil. Harus adil dibagi. Jangan ada cucu bilang dorong ada apa semua, orang tidak ada dari nenek. Harus dibagi rata sama bapak ini, bagi rata. Kalau dia punya lagi emas misalnya, dibagi rata. Dan jangan lupa sisipkan orang tua punya itu untuk masjid. Itu saya ingatkan. Sudah kita bagi-bagi orang tua punya harta, harus ada bagian masjid, ya. Karena waktu di dunia mungkin ini orang tidak pernah sedekah. Mungkin kita punya orang tua ini waktu di dunia pelit, maka ketika dia mati masih ada hartanya, masih ada mungkin uang, masih ada uang dia simpan, kasih memang. Nah, ini bagian untuk masjid dan niatkan untuk almarhumnya orang yang meninggal supaya dia terhitung sedekah. Itu pertama. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab anak dan cucu ini adalah menjalin silaturahmi. Kalau ada orang tua punya teman, begitu orang tua kita meninggal, jangan diputuskan hubungan, malah ditambah. Saya contohnya, dulu abah saya ini kalau bagian sini pasti singgah sama Pak Tony.
teman abah, dan berlanjut ini bapak-bapak ibu. Begitu orang tua abah kami meninggal, kami tetap dengan beliau. Bahkan adik saya menikah dengan anak beliau. Artinya silaturahim ini dijaga terus. Sekarang ini orang begitu orang tuanya teman, padahal begitu seorang orang tua meninggal langsung dia putuskan, oh namanya papa dulu itu, kan papa sudah mati, atau soal teman yang itu om, baru banyak utangnya sama papa belum dibayar. Jangan dimusuh, ya, jangan dimusuh, karena orang tua yang dalam kubur akan tersiksa manakala anaknya memutuskan tali silaturahim dengan teman-temannya. Ketiga, bayar hutang. Kalau ada orang tua punya hutang, bayar segera. Bahkan kata Nabi begini, kalau ada keluargamu yang meninggal dunia, keluarkan hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang tidak ada lagi hartanya, habis. Maka Nabi bilang, beda. Kalau tidak ada lagi hartanya, jual dia punya rumah. Jual rumahnya demi menebus hutangnya. Ada kita punya keluarga meninggal dunia, banyak hutang, dan orang tidak ikhlaskan, tidak ada lagi harta yang dikasih tinggal untuk membayar hutangnya, jual rumahnya, kata Nabi. Jangan sampai orang yang dalam kubur tersiksa gara-gara hutang itu. Mudah-mudahanlah kita doakan semoga almarhumah ini kalau diikhlaskan lebih bagus. Tapi kalau ada orang yang bilang saya tidak ikhlas, saya masih mau tagih, bayar. Tugas dan kewajiban anak dan cucu. Terakhir, tugas dan tanggung jawab orang yang ditinggalkan orang yang meninggal adalah doakan. Mudah-mudahanlah didoakan, ya, doakan. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan almarhumah ini Allah berikan tempat di jannahnya, amin. Insya Allah semua kebaikannya, semua amal yang dia buat selama hidup di dunia, semoga Allah terima dan Allah catat sebagai amal jariahnya. Kalau ada hutang-hutang almarhumah ini, hubungi anaknya, jangan hubungi saya. Ustaz, ada hutang itu almarhum, ada anaknya, tapi kan Ustaz yang umumkan. Saya kan cuma umumkan. Ada anaknya, ada cucunya, insya Allah semuanya bisa diatasi, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita semua juga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kita tutup dengan doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa simadhalaha. Allahumma adhir fi kuburiha roha wa rayhan busrata wal aman wal afwa wa ridwan ya hanan ya mannan ya man idza su'ila aqta wa idza stu'ina rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghira rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dawa bi subhanakallahumma wa bihamdika assalamu alaikum alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhirul kalam wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.